warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiaji, NIM 721141970. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Di sini ada 5 bagian materi yang harus saya jelaskan. Yang pertama, bagian dari dokumen HTML, yang kedua membuat dokumen Notepad, yang ketiga menyimpan dokumen, yang keempat melihat halaman web, yang kelima kelebihan dan kelemahan menggunakan Notepad. Kepala memberikan informasi tentang software, browser web, informasi mencakup judul halaman web, dan informasi lain sebagai catatan mengenai penulis kata kunci yang berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Tubuh memberitahu apa yang akan dilihat pengguna di layar. Bagian ini berisi gambar, tabel, daftar, link, perintah HTML, serta teks dan gambaran yang akan ditampilkan. Membuat dokumen Notepad. Yang pertama adalah klik Start, terus Accessories, terus Notepad. Berikut ini contohnya. Klik baris 1 sampai 5 HTML harusnya perintah awal dan akhir. Bagian ini menentukan judul web dan memulai bagian tubuh ke HTML. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-7, berisikan HTML untuk memulai paragraf. Dimulai perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down, dan dapat juga mengubah warna. Pada baris 10 dan 11, mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal baris 10 dan perataan paragraf awal baris 11. Baris ke-12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberikan judul location. Membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu perpustakaan, recreation center, and 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah unread list dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Baris ke-18 memulai tabel. Jika perintah dituliskan tabel border 1 memberantas tipis akan dihasilkan tabel border 10. Memberantas tabel akan dihasilkan. Baris ke-19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Baris ke-20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing memiliki kolom. Judul pada baris 20 berformat huruf miring. Perintah baris 42 menonaktifkan memulai baris baru. Perintah tabel baris 43 menonaktifkan memulai tabel baru. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris kelima memberitahu HTML untuk menggunakan file bisa main GIF tanpa batasan, dengan kata lain border sama dengan kosong. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Y order for us ditunjukkan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan OL Y order from us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikodekan OL. Selanjutnya yaitu link. 2 link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan.
Tiga jenis link pada situs ini: suatu halaman web lain, suatu program email, dan satu kebagian halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama baris 53 sebagai contoh: mailto.2 John Doe @company.com. Tampilan Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Hyperlink yang kedua baris 56 adalah situs web fiktif. Baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi top_of_page. Dua baris terakhir berisi perintah body and HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Penyimpanan dokumen. Melihat halaman penyimpanan dokumen dapat kita lihat pada gambar di samping. Melihat halaman web, buka browser web, lalu file, lalu klik open, lalu ketik file atau browser, lalu klik OK. Jika ingin menyimpan file, klik file, lalu klik save as. Kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Kelebihan: kode yang dibuat efisien. Yang kedua, manajer lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kelemahan yang ada, yang pertama adalah harus mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode. Yang kedua, memakan banyak waktu. Proyek 4, formulir survei web atau HTML siswa. Ada 3 bagian di sini. Bagian formulir contoh. Ada bagian formulir, ada penyimpanan, ada melihat halaman. Bagian formulir contoh bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan seperti itu. Itu sebagai contoh dari bagian formulir. Penyimpanan contoh. Penyimpanan contoh dapat dilihat pada gambar di samping. Melihat halaman web. Melihat halaman web kita dapat membukanya dengan buka browser web, lalu klik file, klik open, ketik nama file atau browser, lalu klik OK. Maka file akan terbuka. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.